iPhone 14 Pro Max di akhir 2025 atau awal 2026 ini sekarang harganya masih awet banget, tapi apakah worth it di harga sekitar 13 jutaan? Apa mending Android flagship aja? Yuk mari kita langsung aja review iPhone 14 Pro Max di tahun 2025 atau 2026. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung review si iPhone 14 Pro Max di tahun 2025 atau 2026 awal. Mungkin kalian bertanya, Bang, kok nggak ada video unboxing nggak langsung review? Karena ini technically HP punya adik gue habis ganti ke 17 Pro Max, jadi ya nggak ada unboxingnya, gue langsung review aja. So, seperti biasa kita bahas dulu harganya kira-kira berapa kalau misalnya kita cari di marketplace. Kalau gue cari sih bekasnya tuh kira-kira battery health-nya sekitar masih bagus ya, belum servis, nggak kayak adik gue ini udah 76. Yang sekitar 82 ke atas gitu, 80 ke atas, gue rasa harganya masih sekitar 13 jutaan. Yang 256 atau 128 tergantung sellernya, karena lumayan naik turun harganya ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, bakal gue taruh search bar aja ya. Terus untuk speknya sendiri bagaimana? Speknya sendiri menurut gue masih oke juga ya, layar pakai ProMotion 120Hz, udah Dynamic Island, pakai Apple A16 Pro yang masih oke. Cuma sayangnya memang masih pakai Lightning dan sangat lambat juga charging dan data transfernya, itu yang gue rasa sih. Jadi itu yang agak sedikit ketinggalan zaman. Dan selanjutnya bagaimana untuk desain dan display. Desain dulu kita bahas, terutama desain bagian belakang dan frame-nya. Overall sih gue suka banget sama di purple. Dari semua warna iPhone ini menurut gue warna paling bagus yang ada di iPhone. Di purple, gue suka warna purple dan di purple di sini bagus banget. Dan overall gue masih lebih suka desain fidget spinner biasa gini daripada yang kayak Poco kayak 17 Pro. Gue lebih suka yang kayak gini sih. Build quality sendiri lebih premium ya pastinya dibanding sama 17 Pro. Pakai stainless steel dan belakangnya full kaca. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan, di sini dia pakai Dynamic Island. Ini first generation Dynamic Island ya guys. Karena sebelum ini kan masih notch biasa. Dan bezel juga bisa gue bilang ini gak setebal 16 Pro atau 17 Pro atau HP-HP flagship zaman sekarang. Dan memang udah kelihatan juga, kalau misalnya kalian suka pakai HP flagship zaman sekarang yang bezelnya tipis, pakai 14 Pro Max lagi memang kerasa kayak tebal gitu bezelnya. Tapi buat kalian yang dari iPhone 13 atau misal dari HP mid-range, gak bakal ngerasa bedanya sih menurut gue. Overall desain depan, belakang masih kerasa premium dan cukup oke lah, masih oke banget, masih flagship banget. Terus kira-kira displaynya oke, desainnya bagaimana untuk kualitinya sendiri? Kualitasnya masih bagus ya. Adik gue pakai ini udah cukup lama, belum ada shadow sama sekali, udah hampir 3 tahun, dan untuk nonton konten masih oke, ada HDR, Super Retina XDR-nya juga bagus banget, warnanya oke, walaupun nggak se-vibrant atau nggak sehidup Samsung, tapi masih jernih dan enak buat konten. Sedangkan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, ini juga bisa terang banget ya, walaupun nggak seterang iPhone baru 3000 nits, tapi ini masih bisa cukup terang dan di kondisi cloudy gitu, agak sedikit mendung, ini terang banget, gak ada masalah. Dan kalau misalnya dalam kondisi cerah, agak sedikit gelap tapi masih usable menurut gue. Cuma kalau terang banget itu bakal ngebuat HP-nya jadi panas, dan kalau misal kalian pakai HP ini di kondisi yang lagi panas cuacanya, dia pasti bakal temperature warning. Jadi ya, ini sayangnya HP pakai chipset yang agak cepat panas pada zamannya, dan sekarang pun masih termasuk seperti itu. Untuk haptic sendiri, dia juga cukup bagus ya. Haptic dia yang pastinya Apple tuh one of the best, bukan yang terbaik tapi udah bagus banget, bulat, dan hapticsnya gue rasa gak beda jauh lah sama iPhone zaman sekarang, 11-12 kualitasnya. Sedangkan untuk Face ID, sama juga halnya. Face ID kecepatannya cepat, bukaannya cepat, nggak ada masalah. Cuma seperti biasa, gue sih masih lebih prefer fingerprint ya. Tapi Face ID sendiri ini menurut gue salah satu yang terbaik, atau terbaik lah menurut gue. Karena Honor juga bagus Face ID, tapi Apple masih nomor 1 menurut gue untuk masalah Face ID scanning dan convenient dan dari animasinya. Terus, bagaimana untuk audio quality? Speaker sendiri dia dual speaker, dan bisa dibilang speakernya memang gak sebagus kayak iPhone 17 Pro atau 17 biasa malah. Yang mereka berdua tuh udah another level ya, mereka berdua punya detail yang lebih bagus. Kalau di sini memang walaupun soundstyle-nya cukup bagus dan bassnya cukup oke, tapi HP-HP zaman dulu tuh kelemahannya, nggak zaman dulu juga ya, HP beberapa tahun yang lalu tuh kelemahannya dia kekurangan richness-nya, jadi kayak instrumen gitu kurang kerasa rich dan kurang kerasa bagus separasinya, itu yang gue rasa. Tapi overall, buat nonton konten gitu ya, dan di harga 12 juta sih menurut gue speakernya masih lebih bagus. Yang pastinya lebih bagus daripada Galaxy S25 biasa misal, atau S25 Edge yang harganya sama kayak ini ya, barunya gitu. So, seperti itu menurut gue speaker quality, dan sampelnya sendiri kalian bisa denger ya, ini dia gue bakal tes, bisa pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail, tapi ini cuma rough estimate aja. Kalau ingin lebih detail clear, yang pastinya kalian bisa denger langsung ke toko, kalau udah nggak ada bisa minjem punya teman mungkin ya. Anyway, check it out. So,
So, seperti itu untuk speaker testnya atau audio quality dan bagaimana untuk kualitas si kamera quality-nya. Ini mungkin segmen yang paling penting bagi kalian ya untuk para iPhone user karena kalian suka banget pakai kamera di HP ini. Jadi bagaimana sih untuk kamera quality? First kita bahas dulu untuk speknya. Speknya sendiri kalau misalnya kita ke belakang di situ pakai triple kamera seperti biasa. Tiga-tiganya 12 megapiksel, ya ini dimana Apple belum pakai Fusion kamera yang 48 megapiksel, main kamera 12, ultrawide 12, telefoto 12, dan telefoto dia ini masih di 3 kali. Jadi ini zaman dimana HP belum kejar-kejaran sama itu ya, sama telefoto berapa kalinya gitu. Sedangkan kamera depan sama juga untuk megapikselnya dan semua bisa nge-record di 4K 60. Cuma sayangnya untuk kamera belakang nggak bisa gonta-ganti lensa di 4K 60. Itu salah satu kelemahan yang menurut gue untuk gue yang suka nge-record di 4K 60 lumayan signifikan di harganya. Itu menurut gue. Tapi ya, kita bahas dulu bagaimana untuk foto quality. Foto quality bisa kita lihat masih bagus banget ya. iPhone memang untuk masalah foto menurut gue lumayan tahan lama. Even iPhone 13, 11 pun masih oke. Tapi di 14 Pro Max masih bagus. Yang pastinya masih versatile. Walaupun telefoto nggak sebagus Pro Max sekarang, tapi masih ada, jadi masih bagus. Kualitasnya juga warnanya pretty much sama ya, mau ultra, mau main, mau telefoto. Gambarnya seperti biasa khas Apple, natural. Walaupun nggak senatural asli, tapi cukup natural. Nggak ada filter-filter nggak jelas, detail, kontras bagus, dan di tahun 2025 atau 2026 sekarang masih bagus banget fotonya. Overall gambar masih oke banget lah, masih kerasa natural. So, untuk video recording sendiri, tadi gue bilang dia bisa sampai 4K 60, tapi belum ada iming-iming kayak misal ProRes gitu ya, kayak gitu-gitu belum ada kalau nggak salah di sini. Sorry, maksud gue bukan ProRes ya, ProRes RAW di sini belum ada, baru ada ProRes biasa. Dan kalau nggak salah ProRes biasa pun hanya bisa di iPhone 14 Pro Max yang 256GB ke atas ya, atau Pro biasa di 256GB ke atas. Jadi kayak gitu-gitu belum ada, dan kelemahannya memang kalau misalnya kita lagi nge-record di 4K 60, hanya bisa pakai main lens. Itu salah satu kelemahan yang lumayan signifikan buat gue. Kalau gue sih mending 12 juta, mending beli S24 Ultra bekas atau S25 yang bisa gue ganti lensa di 4K 60. Karena gue sering banget gue ganti lensa di 4K 60, dan gue kalau nge-record sekarang selalu pakai 4K 60 ya, karena lebih bagus aja kualitasnya dan kerasa lebih smooth. Tapi ya, in general seperti itu video quality-nya. Kita langsung aja tes di 4K 60 dan 4K 30 bagaimana. Mikrofonnya juga kalian bisa tes, langsung aja ini dia sampelnya. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di iPhone 14 Pro Max. Masih bagus banget menurut gue, dynamic range masih oke. Ini kondisinya lagi windy banget ya. Bisa kita lihat, bisa ganti ke 3 times, cuma ini kayaknya oke. 3 timesnya bukan lensa baru ya, dan sayangnya di 4K 60 tapi nggak bisa ganti ke ultrawide sayangnya ya. Sayang sekali, kayak gini. Dan kalau misalnya kita mau ganti ke 4K 30, nah 4K 30 baru bisa gonta ganti lensa. Jadi sayangnya di iPhone 14 Pro Max di 4K 60 nggak bisa gonta ganti lensa ya. Nah ini juga bisa ganti ultrawide-nya kayak gini, nice. Dan ya, overall sih kualitas masih bagus, cuma ya sayangnya itu aja di 4K 60 nggak bisa gonta ganti lensa. Oke, kita langsung aja ke gaming performance-nya. So, kamera sendiri menurut gue sih di tahun 2025-2026 sekarang masih oke lah, cuma ya kelemahannya tadi nggak bisa gonta-ganti lensa aja. So, kita bahas bagaimana salah satu kelemahan besar dari HP ini, yaitu buat gaming. Sebenarnya ini HP chipsetnya udah bagus banget. Dia pakai Apple A16 Pro ya. Yang itu chipset yang cukup cepat, nggak sekencang kayak A17, A18, atau A19 yang pasti. Tapi itu chipset udah kenceng banget. Cuma kelemahan besar dari HP ini, ya belum ada vapor chamber ya, nggak kayak di iPhone 17 Pro. Dan pas pertama rilis ini juga HP memang terkenal panas HP ini tuh. Jadi pas gue coba tes main Wuthering Wave di settingan max, setting rata kanan, awal-awal memang smooth ya, enak dipakai main gitu. Smooth, kalau misalnya ada ulti berat kayak ultinya Gabriela memang FPS jadi turun ke 20-30an, tapi untuk umurnya masih oke. Tapi yang bikin masalah, cuma dalam 1-2 menitan HP-nya langsung panas dan throttling dan gak enak dipegang. Menurut gue agak takut gitu ya, kalau ngerusak baterai. Jadi cepet overheat ini HP. Yes, enak buat gaming, tapi sih kalau ingin main game berat mendingan di low setting, atau kalau mau maksain di high setting pun mending buat daily aja lah. Jangan maksain buat kayak main lama gitu ya. Maksimal 5 menit lah gue rasa gitu. Tapi ya, game performance ya pastinya kalau bisa dibanding sama 17 Pro, misalkan mikir ya kayak, oh gue dari 14 Pro Max mau upgrade ke 17 Pro, apakah kerasa game performance-nya, upgrade-nya? Kerasa banget, pasti bakal night and day. Tapi overall sih untuk harganya ya gue masih bilang ini untuk harga 12 jutaan, 13 jutaan bekasnya masih oke lah game performance-nya. Karena banyak HP Android flagship top of the line kayak S25 gitu, yang memang game performance-nya agak kurang juga gitu dan cepat lama throttling. Jadi ya masih oke lah gue bisa bilang.
seperti itu. So, kita bahas next bagaimana untuk UI. UI gue udah install iOS 26 dan selama gue install sih nggak ada masalah besar ya. Jadi untuk day to day bisa kita lihat masih smooth, launching aplikasi masih oke, masih khas Apple. Cuma ya seperti biasa karena iOS 26 belum optimize banget, jadi kadang suka kayak ada sedikit stutter atau kayak sedikit lag, tapi itu hanya jarang banget lah, kayak 2-3 dari 10 gue pakai HP, jadi nggak sering banget. Dan overall untuk masalah heat sendiri pas gue pakai nggak banyak heat, jadi pas gue launching kamera gitu HP-nya tetap nggak panas, jadi ya masih oke lah. S16 Pro masih bisa nge-manage iOS 26 yang lumayan heavy OS, jadi untuk gue sendiri masih oke, cuma yang gue rasa memang ini kelemahannya baterainya cukup boros ya. Jadi ya kita langsung bahas aja bagaimana untuk baterai. Baterai, pertama ini sebenarnya gak bagus banget gue ngekomparasi karena di HP ini baterainya masih di, bukan masih ya, udah di ini 76%, bisa kita lihat. Battery health udah 76%, udah sangat jatuh banget ya, kehilangan 24%, 24% maksud gue. Jadi baterainya udah nggak sebagus yang dulu, udah harus diservis, jadi memang kerasa boros. Dipakai 1 hari penuh sebenarnya masih oke kalau misalnya kalian, gue tuh pemakaiannya kayak enteng banget cuma sosial media, tapi kalau misalnya gue nonton YouTube dan gue record video, foto-foto dikit gitu ya, ini kurang tahan untuk sehari, 3/4 baru tahan. Jadi baterai udah boros, tapi memang seperti kalian tahu ya, kalau misalnya kalian inget, iPhone 14 Pro Max itu pas pertama rilis, atau 14 series in general, Pro-nya terutama, baterainya memang nggak bagus ya, boros banget dibanding sama 13 Pro. Jadi bayangin aja dulu aja udah boros, sekarang udah degradasi kayak gini, kerasa lebih boros. Ditambah lagi dia chargingnya slow banget, masih pakai Lightning lagi, like come on. Ini tuh generasi terakhir iPhone yang pakai Lightning, jadi masih ketinggalan zaman. Itu menurut gue kelemahan besar dari HP ini. Jadi kita bahas apa aja kelemahan dari HP ini selama gue rasa. Pertama pasti dari baterai yang udah degradasi. Kedua, tadi gue udah bilang dari 4K 60 yang nggak bisa gonta-ganti lensa. Ketiga, dari si gaming performance-nya yang cepet panas sayangnya, tapi kalau misalnya kalian main game enteng atau medium sih masih oke sebenarnya. Dan yang keempat, ini dari si USB Type-C-nya yang belum Type-C, masih Lightning. Ini menurut gue kelemahannya besar banget ya, karena gak cuma dia masih pakai Lightning, tapi USB Lightning-nya itu masih 2.0. Jadi kalau misalkan transfer file kayak 4K yang 6GB, itu kerasa jauh lebih lama dibanding yang pakai Type-C 3.2. Tapi to be fair, Apple aja sekarang iPhone 17-nya masih pakai 2.0 Type-C. Tai banget emang ya. Ya overall, itu kelemahan yang gue rasa. Tapi konklusinya apakah gue rekomen kalian beli iPhone 14 Pro Max bekasnya di harga 13 jutaan? Gue hanya rekomen kalau misal kalian ini, kalau misal kalian bener-bener terperangkap gitu di penjara sama Apple ecosystem. Kalian nggak ada pilihan, kalian hanya bisa pakai iOS dan hanya bisa pakai iPhone, nggak bisa lirik Android. Bolehlah di harga segitu pakai iPhone 14 Pro Max. Tapi sebenarnya gue lebih sarannya mendingan beli iPhone 15 aja, karena itu harganya baru 2 juta lebih murah, dan menurut gue overall sih kalau misal kalian nggak butuh banget sama telefoto, itu lebih worth it value-nya, dan umurnya juga harusnya bakal lebih worth it ya. Itu menurut gue. Dan buat kalian yang gak apa-apa sama apapun merek HP, ya pasti gue gak bakal rekomen HP ini. Kalau misalnya gak apa-apa sama Android, daripada beli ini 12-13 jutaan bekas, kalian bisa beli Android bekas kayak S24 Ultra di harga segitu juga, lebih bagus overall juga, kecuali mungkin gaming performance-nya, tapi overall much better phone. Atau kalau misalnya ingin baru, kalian bisa beli S25, bisa beli S25 Plus, atau kalau mau nambahin dikit, dari 12-13 juta ke 15 juta, kalian bisa dapat S25 Ultra di 15 juta pas biasanya. Itu jauh lebih worth it menurut gue. Ya, jadi seperti itu saran gue, dan kalau misalnya gue kasih rating di tahun 2025-2026 nih, iPhone 14 Pro Max gue kasih rating 6,5 dari 10. Seperti itu videonya. Thank you for watching, dan kalau misalnya ada saran bisa komen di bawah. Kalau misalnya ada komen juga, kalian ingin ngebuat atau nanya sesuatu, bisa komen di bawah juga, gue bakal jawab. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.